jamaah pengawasan akad pagi roti makmudah yang sangat menantang dan dengan tali musawarah desnya para pengawasan dan bentuk ingkang kawiwitan. Ananging sadaya pengkawiwitan kula indike dan pinanganah beda nambahan pengawasan dan bentuk badhe ngaturaken menggah terus ronjang dan cara pengawasan dan bentuk. Dadi cara ilmu sedah juga Purwoko, dadi cara ilmu kalih tadarus Al-Quran, dadi cara ilmu itu jadi pengandikan saking Bapak Tua PRM Madura. Dadi cara ilmu kawan pengawasan inti dan dadi cara ilmu bangsa lain-lain, dadi cara ilmu panutup. Mekaten menggah kita terus turun dari hati cara pengawasan yang menika. Bapak Ibu jamaah pengawasan pagi roti makmudah, monggo pengawasan jauh tetap tidak kanthi pengawasan basmalah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi pengawasan basmalah pengawasan jauh saged tansah saking usana Purwoko, saking Purwo Madya usana saged tansah hukum makiran sedal punapa. Amin. Hadi cara yang salajengipun dening tadarus Al-Quran kami wonten konten Bapak punya dalam semangat monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, monggo terus kita lajengaken manut catatan kula dumugi surat Al-Baqarah ayat 87. Ini mangke kita maos ayat 88 dan 1. Nilai sapi walakot ataina musal kitab. Niku kata Al-Quran saged mendekat Quran utawi mawi Al-Quran digital. Pun kenangin, nilai dalam walakot ataina musal kitab. Nilai dalam masih aku dulu. Kita mulai sarang-sarang dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Glory. Awal-awal kali diterapkan ilmu tajwid. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryamal bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Langsung awal ayat 3 persidangan dan bukan sedikit. Walaqad 1, 2, 3. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul Kudus mboten panjang nggih, mboten lengkap ini. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ada ini. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Apa terus dong? Apa kullama ja'akum rasulun minna wa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Terus
lillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastahzi'una 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtarow bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzazihi minal adabi ayyuhammar wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul Alim. Mugi sanad dosa. Kapanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sama pengasal akad bakti rotimatumullah berkata dengan cara terus Al-Quran yang sampun paripurna mugi pikantuk dari Gusti Allah lan dadosaken tambahan cara penamel saya kula panjenengan sedaya. Nanti hadir roh yang salah sebut semenika atur pangandikan saking Bapak Ketua PRN Kayu Raden Ramilo Demandang Panjero Pak Yusri Kantor Haris terus mangga semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sesepuh pengurus PNM, Pak Basor, dan penasihat Dr. Rizal Sehat kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh yang hari ini hadir, baik dari PNM maupun PNN dan juga jamaah ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa hadir di Masjid Musofa dalam rangka mengikuti pengajian akhir wajib yang sudah rutin diadakan. Semoga niat kita, akan bagi kita dan seluruh kajian yang kita lakukan di pagi ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, tidak boleh kita aturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan segala apa yang telah diwajarkan kepada kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Kami berterima Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa hadir. Kami selaku pengurus PNM mengucapkan banyak terima kasih atas tawahibun Bapak Ibu sekalian yang selalu istiqomah kita hadir di sini. Ada juga Pak Dr. Pak Samiato ya, kita tahu. Ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di awal ini. Saya sempat hampir 3 pekan menekuk di Sulawesi, baru hadir sore kemarin. Jadi alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Dan di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyampaikan beberapa pun baik dari konsorsi tempat, terutama kepada pengurus takmir Masjid Musofa ya, yang sudah memberikan tempat selama ini bagi kami PNM Banjarmasin untuk melakukan pengajian rutin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah akan diisi oleh Bapak Haji Jamaluddin Ahmad Psikologi. Alhamdulillah nanti beliau akan hadir, cuman tadi Pak Anies menyampaikan waktunya beliau agak terlambat karena masih di tempat lain. Sudah datang Pak. Oh sudah lalu, oke selamat datang. Oh ya, alhamdulillah sudah lalu. Jadi saya tidak baik untuk panjang lebar, nanti kita hanya cukup menyampaikan terima kasih Pak Ustadz Jamaluddin Ahmad yang sudah rawuh hadir di acara kami ya,
Beliau salah satu ketua LPCR PP Muhammadiyah. Selamat datang bersama atas Assalamualaikum. Semoga dengan kajian yang nantinya beliau akan sampaikan bisa membuka semangat kita tentang keislaman, terutama tentang kemuhammadiyahan, agar kita dapat terus istiqomah dalam berjihad di jalan Allah. Menurut anak samina selamat rawuh. Di kesempatan ini semoga kita tetap mengumpulkan kajian-kajian kita baik yang diadakan oleh Muhammadiyah maupun Indonesia, terutama besok di Sabtu dan Ahad kita akan mengadakan Baitul Arqam. Bapak Ibu yang sudah mendaftar, monggo besok bisa menyiapkan diri hari Sabtunya, kita berangkat ke Hotel Kanan. Kemudian misalnya selesai dan hari Ahad siang, jadi kita pagi sama berangkat dari Banyuwangi yang berjoko. Nah, di kesempatan ini informasi dari panitia PA bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan kemudian untuk pemesanan kaos belum melunasinya, monggo bisa berhubungan dengan Ibu Wuryan, atau Bu Wuryan, apa kalian kuning mereka mantan, mungkin bisa. Kalau bapak-bapak bisa ke Pak Hadi, mungkin mantan ketua panitia menikah bapak, subhanallah. Mungkin monggo kita duduk karena tinggal hitung hari mungkin, terus mungkin dan kaosnya mantan. Rampung dari mungkin buat acara BH kaosnya dereng dibagikan ke sakit, monggo hari ini kalau sakit dikonfirmasi, kemudian sebatas besok hari Sabtu pun sakit dianggap untuk kegiatan PA. Dan kegiatan-kegiatan lain monggo kita syukuri sami-sami. Semoga kita giroh kemuhammadiyahan kita baik di wilayah Banyuwangi yang bisa kita hidupkan. Dan kegiatan-kegiatan apapun mereka sakit menghidupkan dakwah yang kita dedeskan. Ini saja bisa kita sampaikan. Soal terima kasih kami dan mohon dipun kita nyatakan dari apa yang disampaikan oleh Pak Zamanuddin, semoga dapat menginspirasi kita dalam bermuhammadiyah dan dapat menyemangati kita untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah lewat jalur dakwah Muhammadiyah dan Aisyah. Ini bisa kita sampaikan. Mohon maaf dari salah kata atau bisa menyampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tema pengajian pagi hari ini sederhana saja. Karena saya sudah semakin tua. Agustus kemarin pulau 56 tahun. 18 Agustus 68. Kalau Pak Densafudin 12 Agustus 58. Walaupun 56 tahun. Jadi sudah tua. Pokoknya yang petang 10 tahun ke atas itu sudah tua. Dalilnya hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Al-Qur'an ayat 15. Ketika orang dari kecil tumbuh berkembang mendewasa matang, usianya arba'ina sana, 40 tahun. Dan kelihatannya yang rawuh di sini adalah suami tua dan istri tua. Kita jarang sih rawuh 40 tahun ke belakang. Ya siji lho. Coba ibu-ibu siapa yang istri muda katakan 40 tahun ke bawah. Rata-rata 40 tahun kan? Aneh Bapak. Ngaji itu sing rawuh rata-rata istri tua. Padahal seharusnya yang banyak adalah istri. Ya. Karena masih anaknya kecil-kecil butuh pendidikan, butuh ilmu untuk mendidik mereka. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang hadir nanti nasihatin anak mantunya, cucunya dan sebagainya. Sehingga mengarau kita bisa menyampaikan ilmu dan kita dapat jariahnya. Kalau dia jadi baik, kita dapat kebaikan. Insya Allah. Nah, tema hari ini adalah tambah umur, tambah apa nih? Tambah umur, tambah apa nih? Pak,
Bapak kula sudah 87 tahun. Seminggu yang lalu minta diantarkan nengok anak asuhnya dan saudara-saudaranya termasuk desanya di Banyumas. 87 tahun. Dulu bapak saya meskipun seorang pendekar, guru ngaji, guru bahasa Inggris, pemdu dan pendekar. Tapi begitu usia 87 tahun, jalan saja harus hati-hati, bahkan dituntut. Naik mobil masih harus dibantu. 87 tahun. Ibu saya 77 tahun karena selisih 10 tahun. Mau ibu kalau nikah usia 16 tahun. Zaman dulu kan nikah 16 tahun itu udah pantas. Gitu. Sekarang nggak pantas. Nah, ibu bapak saya sudah menua, bahkan melebihi rata-rata umur umatnya Rasulullah. Karena umur rata-rata umat Rasulullah baina sitina 60 tahun hingga 70 tahun, dan ada sedikit yang diberi kelebihan dari 70 tahun. Bapak-bapak sedang 70 tahun ke atas. Oh, pun diparingi bagus Pak. 73. Nah, kalau Zamanuddin yang jatah umurnya sama dengan Rasulullah, tinggal 7 tahun lagi. Kalau sama dengan Rasulullah. Kalau jatah umur sama dengan nenek saya 98 tahun. Nenek saya meninggal usia 98 tahun. Kalau saya jatah umurnya dengan Jenderal Sudirman, tidak mungkin. Karena Jenderal Sudirman bapak usia 34 tahun. Jatuh Panglima tertinggi angkatan perang usia 29 tahun. Di patung Jenderal Sudirman yang lihat sepuh itu ternyata Pak 34 tahun meninggal. Nah, ibu-ibu bapak yang saya hormati, kalau kita sudah bertambah umur, sebenarnya kita itu berkurang atau bertambah? Angka umur yang bertambah, usia kita berkurang. Jadi kalau selamat ulang tahun, selamat panjang umur, itu keliru atau benar? Secara mana salah, secara ucapan benar. Nah, ada salah kok jatah hidupnya semakin berkurang. Kalau 70 tahun sekarang sudah 70 tahun, tinggal nunggu siang atau mana. Bersyukurnya kita jatah umur itu tidak ada yang tahu. Itu yang membuat kita hidup bahagia. Meskipun secara umum umur wanita itu lebih panjang dibanding umur pria. Tepuk tangan baby. Dan itu senang suaminya mangkupan. Menurut data BPS di Provinsi DIY, tingkat kebahagiaan hidup di Indonesia itu masih tinggi yang paling tinggi. Nah, dari tingkat kebahagiaan harapan hidup yang panjang itu, ternyata wanita itu lebih panjang usianya dibanding laki-laki. Jadi kita di bawah yang kelihatannya gagah-gagah ini, rata-rata nanti meninggalnya 2 tahun lebih cepat dibanding istri kita. Gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi ternyata wanita yang kelihatannya lemah itu ternyata sebenarnya lebih kuat. Mau bukti Bu? Ibu ketika masih punya bayi, nangis, itu seorang istri, seorang ibu bisa minum sampai berjam-jam. Bapak-bapak, nah 30 menit itu sengkleng. Gitu. Siapa lagi Bu? Kalau kepepet, saya maju bapak ibu ibu nih. Biasanya, ibu, aku tak nanti dengan wajah besok. Entang itu wanita udah maka di YouTube, di media sosial dijuluki ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi itu bukan singa, bukan gajah, ternyata emak-emak. Nah, kata media sosial itu belok ke rating kanan, belok ke kiri. Cegat Pak Polisi balik. Kalau nggak ras terkuat, nah, ternyata faktanya begitu. Nah, umur seperti itu. Jadi Bapak tidak tahu saya pastinya kenapa laki-laki di DIY ini meninggal rata-rata lebih cepat 2 tahun. Mungkin pria-pria Bapak di DIY baik-baik. Saking cintanya pada istri selalu mengalah. Yakin
Itu ya terus di kantor dimarahin atasan, di jalan disemprit Pak Polisi, sampai rumah baru duduk, istri sudah mulai ceramah. Nah, gitu ya. Lagi mau duduk ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu udah mengurangi 6 bulan usia. Terus apa lagi? Nyimpen duit yang diwae, nang Bantah di mana saja. Ketemu sama istri kita. Maka wanita itu sebenarnya yang ahli nyari uang itu bukan apa-apa. Yang ahli nyari uang itu adalah ibu. Silakan sembunyikan kemana saja, tetap akan ketemu. Ahli nyari uang itu mengurangi 6 bulan juga. Jangan itu lah. Nah, Bapak Ibu, Allah mendikau dalam Quran Surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq afala ya'qilun. Bagi kita yang dikasih umur panjang, nanti akan dikembalikan seperti kita awal jadi orang, jadi manusia. Ini Rai sama aku yang usianya lanjut, lama-lama nggak bisa jalan pun harus dituntun. Gitu Bu. Giginya dulu nggak lengkap, nanti balik nggak lengkap. Semuanya akan kembali seperti ketika kita awal diciptakan. Bagi yang usianya lanjut, yang lanjut tadi yang 78, 87, 90, kita akan kembali di alam penciptaan itu disampaikan Allah dalam Quran Surah Yasin yang sering kita hafalkan bersama. Surah Yasin ayat 68. Lajengipun Bapak Ibu sungguh bertambah usia pada yang semakin mengurangi jatah hidup kita di dunia. Semakin tambah umur, semakin kita jatah di dunia habis dan semakin mendekati alam lain yang akan kita tempuh. Dengan bertambahnya usia semestinya membuat kita waspada apakah selama ini memang hidup yang Allah beri sudah cukup menjadi bekal kita untuk menghadap Allah nanti di akhirat. Jatah umurnya beda-beda, tetapi suruh nyari bekalnya sama. Semuanya baik yang umurnya pendek maupun umurnya panjang dicari, diperintahkan suruh mencari bekal untuk bekal di akhirat. Yang umurnya pendek bukan berarti kurang muda. Ada yang umurnya pendek tapi dipenuhi dengan kebaikan. Ada yang umurnya panjang tetapi dipenuhi dengan ketidakkebaikan. Nah, karena jatah umur kita itu tidak tahu pasti Bapak Ibu, maka Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sebelum kita itu meninggal dunia yang nggak tahu umurnya itu, kita akan persiapan untuk selalu menjadi umat yang berserah diri pada Allah, menjadi seorang muslim. Dan Allah mengingatkan kita sebelum mati, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh setiap manusia akan bertemu dengan kematian, setiap makhluk akan bertemu dengan kematian. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kepada kalian semua sebelum mati itu akan diuji dengan dua ujian, yaitu ujian syar'i dan ujian khair. Ujian buruk dan ujian baik. Ternyata untuk Bapak Ibu ada ujian buruk, ada ujian baik. Ada ujian yang mengecewakan kita, ada ujian yang menyenangkan kita. Pangkat lulus, gitu, kuliah yang lulus. Kemudian apa? Kehidupan yang lancar-lancar, diparingi putra jadi orang semua, ternyata itu juga ujian. Belum jadi anggota dewan juga ujian, setelah jadi anggota dewan juga ujian. Ujian syar'i wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Gagal atau berhasil menghadapi ujian, gitu, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya banyak orang tahan diuji dengan yang buruk, tapi gagal diuji dengan yang baik. Begitu dapat jabatan, pangkat dan sebagainya, berubah yang tadinya orang baik menjadi tidak baik. Jadi tidak jaminan dapat pangkat jabatan itu sukses. Malah banyak orang yang kelihatannya sukses malah kemudian menghancurkan hidupnya. Syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekarang kembali pada tema pokoknya. Karena kita sudah tahu kita itu sebenarnya tambah angka umur berkurang kehidupan kita. Dan kemudian rata-rata umat Rasul 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang berpergian. Karena kita tidak tahu kapan matinya, maka tidak usah nunggu tua untuk persiapan tambah umur, tambah kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan itu? Yang pertama, tambah mantap rasa syukur pun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kuat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Ada ayat lain, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi dalam konteks ayat 15 surah Al-Qaf itu, kalau kita mau diampuni dosanya, diterima kebaikannya sebagai amal soleh, terus dimasukkan surga, ayat 16-nya Pak. Ya, ayat 16-nya itu kalau melaksanakan ayat 15 akan diberi hasilnya ayat 16. Yaitu sekali lagi, kalau berbuat salah diampuni oleh Allah, kalau berbuat baik dihitung sebagai amal soleh dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Al-Qaf ayat 15. Salah satu agar kita menjadi mata menua kebapaan keibuan adalah dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah. Kalau bertambah umur kok masih kufur, tidak banyak bersyukur, wong Jawa bilang, apa Pak? Wong Jawa bilang itu tetek kecemung kaleng. Apa lagi Pak? Surah ngerti dulu. Pokoknya itu wong rasadan. Wong basa Jawa itu gerangsang, celutan, temaru. Apa meneh? Sing anak itu dipukul jadi siji, itu bagian dari penjelasan kufur. Karena lawannya syukur adalah kufur. Wah, tambah umur tambah rusak, tambah merusak tadi. Orang tambah rusak tambah merusak. Nah itu sesuatu yang baik. Maka panjang umur mari kita syukuri. Kita bisa berumah tangga sampai sekarang selamat. Banyak ujian nih selamat. Gitu. Kenapa boleh Pak? Bersyukur anak-anak kita baik-baik. Kalau ibu punya suami yang belum seperti diharapkan, sabar. Disabari, masuk surga. Luar biasanya orang beriman itu, gitu, sabar juga masuk surga, bersyukur juga masuk surga. Lah jenapa pun 70 tahun nanti kelihatan. Karena ada kisah di Jogja itu ada pengusaha sukses, wes sepuh-sepuh mah bergala. Gitu. Pengusaha yang boleh. Gitu. Kan mesake Pak. Sudah sepuh dua harap ngopo. Gitu. Terus ngomong Pak. Segala hal yang tidak disyukuri itu akan merusak kehidupan kita. Segala bentuk kekufuran akan merusak. Segala bentuk kesyukuran akan mendatangkan kebaikan. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bersyukur punya suami yang sekarang ini, Bu. Ibu-ibu sih penting atau bapak sih nyala. Ibu-ibu bersyukur, Bu. Bapak bersyukur, Pak. Meragukan. Separuh sih jawab. Ini belum nanti pertanyaan ini. Ibu-ibu nanti pengen ketemu suami lagi di surga? Jelas apa ya jawab? Coba bapak nanti ketemu istrinya lagi di surga? Ya. Waduh. Jadi ini rakyat sakit hati. Enggak. Kalau jadinya begitu itu sebenarnya sebaliknya. Kita bapak dalam hatinya pun Pak Jamaah. Sengsara di dunia cukup sekali saja. Nanti di surga ganti Pak Jamaah. Padahal nanti di akhirat ibu-ibu ini dicipta oleh Allah kembali menjadi muda dan cantik-cantik, rata-rata usia 35 tahun, bidadari surga. Semua
nggak ada yang tidak glowing, semuanya glowing. Gue jangan kalau gitu sih. Gimana Bapak? Situ ganti atau lanjut? Jadi nanti nggak ada di surga itu. Di surga itu nggak ada yang jelek. Kata-kata yang jelek saja tidak ada. Jadi itu semua nanti jadi cantik semua. Bapak jadi ganteng semua itu jadi Allah. Jadi kayak saya yang ganteng itu biasa saja. Nanti kalau masuk surga jadi ganteng. Meskipun nggak ganteng kan terbukti saja. Bapak udah langsung makan, berarti ganteng. Menurut istri kita. Menurut orang lain jelek, langsung dipikir. Yang penting kan istri kita menganggap kita baik. Nah, itu insya Allah nanti glowing di dunia, glowing di akhirat. Amin ya Rabbal. Bersyukur karena glowing yang sesungguhnya adalah muncul dari rasa syukur yang membuat hatinya itu bahagia, membuat pikirannya tercerahkan. Itulah glowing yang sesungguhnya. Tampan yang sesungguhnya adalah di situ. Kalau glowing hanya karena skincare, ya, begitu bersemut, nggak ada bapak yang senang. Wahyu glowing, putih banget, mulai mati pak. Ngomongnya nyelkit lah, bapak senangnya ini kayak gitu. Ayo nyelkitan, bapak kesopan. Enggak, akhirnya apa? Akhlak yang diinginkan istri atau suami. Ibu-ibu juga begitu. Ganteng, tetapi ngomong hati-hati, berubah semua. Gak ada artinya ganteng. Kalau sekedar glowing gampang dulu, gitu. Ibu-ibu beli sabun cuci piring rampung. Gitu. Piring yang kotor aja dicuci pakai sabun piring mengkilat, apalagi wajah ibu. Kalau banyak glowing gampang. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tambah rasa syukurnya. Dan ini Bapak, dalam dunia yang seperti sekarang, yang kadang-kadang kita ngomong saudara, kalau uang bisa tumbuh dan koyo ngono, kok ya tetap urip, tetap sukses. Ya Pak. Sekarang gue ngerti mau elek itu, secara undang-undang yo kleru, secara agama yo kleru. Ini kok yo domen. Itu namanya istidraj. Panglune Gusti. Jadi ibu kalau punya suami golongannya sama, pangkatnya sama, kok ngomongnya kok beda, nggak usah tertarik. Tetap disyukuri apa yang ada, menjalani hidup dengan yang ada. Insya Allah itu bahagia. Kalau mengikuti seperti orang-orang itu namanya istidraj, dilulu Gusti Allah. Dikasih jumburke, bahan itu terus dijumburke. Dalam ayat Al-Quran namanya asfala safilin, direndahkan serendah-rendahnya, rendahkan hanya di bahasanya dijungkelke, sejungkel-jungkel. Nggak ada yang lebih dari itu. Orang istidraj itu akan seperti itu. Sehebatnya pemimpin di dunia, siapa saja dari Fir'aun sampai siapa saja, itu ada masanya. Yang lupa, tidak salah arti gitu kan. Itu akan ada masanya istidraj. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu mari kita syukur. Yang kedua adalah tambah sregep ibadah. Tadi yang pertama Pak, tambah mantap rasa syukur. Saya akan teriak tambah umur, dijawab tambah mantap rasa syukur. Dan kode-kode kuning. Tambah umur. Dan ini termasuk Quran surah Luqman ayat 12. Allah perintah anishkur lillah. Sebelum menanamkan akidah, ibadah, akhlak, muamalah pada anak kita, orang tuanya harus bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman ayat 12 sebelum melakukan memerintahkan 13 sampai 19. Sekarang yang kedua, tambah sregep ngibadah. Tambah umur. Kalau ngaji pohon ini udah di bulan tadi, di bengok itu nek, yang mau krungu mulai besar, yang di bengok insya Allah apa? Tambah sregep ngibadah. Bapak Ibu yang saya hormati,
kalau sudah tua, gitu. Kemudian tadi kan 40 tahun ke atas setelah bersyukur apa? Wa anak halal solihan taulo senang tumindak becik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah. Ibadah yang kami tekankan di sini adalah sholat. Sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Saksikan akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka apa? Beribadahlah kepadaku wa aqimis sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Allah. Nah, Bapak Ibu sholat nanti ternyata bukti kita percaya pada Allah, beriman pada Allah adalah sholat. Sholat sebagai bukti kita ibadah dengan Allah, juga sebagai bukti kita itu apa? Ingat kepada Allah. Wa aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat atau dzikir kepadaku untuk ingat kepada. Nah, sholat ini ibadah yang paling penting. Karena salah satu kunci surga setelah la ilaha illallah adalah sholat. Yang akan dihisab pertama kali, sholat itu sudah dijelaskan oleh banyak ustaz kepada kita semua. Sholat itu secara gerakan gampang. Kita Pak, ngomong ini lah, sholat gitu. Ngomong ini, esok. Terus rukuk sujud kabeh esok. Anak TK saja dilatih bisa. Tetapi persoalannya tidak hanya sekedar gerakan sholat. Orang sholat wa aqimis sholat, menegakkan sholat. Pak, ada orang yang rumahnya di depan masjid, di samping masjid, di belakang masjid, tapi belum tentu mampu ke masjid. Tapi ada yang rumahnya jauh 1 kilo 2 kilo, tapi mampu ke masjid. Ada orang yang gowes sepeda motor sampai ke Parangtritis kuat. Berapa kilo itu Pak kira-kira? 40 kilo dari sini, betul? Sekitar itulah 35-40 kilo. Tapi ke masjid gowes 400 meter belum tentu kuat. Itulah menegakkan sholat. Gitu, ibu ke pasar aku kuat. Tapi kalau ke masjid belum tentu secepat kalau pergi ke pasar. Kan gitu. Pada podo-podo ngelakuin podo-podo nyepeda. Itulah sholat. Maka seorang nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah Abul Anbiya, orang yang namanya paling banyak disebut setelah Rasulullah Muhammad. Kenapa Pak? Paling banyak disebut? Karena nama Ibrahim disebut dalam sholat kita 5 waktu. Setelah menyebut Nabi Muhammad, pasti menyebut Nabi Ibrahim. Satu-satunya manusia yang paling banyak disebut setelah Rasulullah Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Sejarah hidupnya paling lengkap di dalam Al-Quran bersama Musa alaihissalam. Doanya paling banyak dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu Nabi Ibrahim. Dan salah satu doa orang mulia ini adalah apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku Ibrahim ini, Bapak Ibrahim ini, orang yang mampu mendirikan sholat, menegakkan sholat. Demikian juga anak keturunanku. Jadi sholat itu butuh niat, butuh iman, butuh perjuangan. Gitu. Karena gerakannya gampang, tapi untuk menuju ke situnya berat. Tapi yang berat yang kedua sholat adalah Allah menetapkan ojo mung sholat bibi, tapi sholat bareng anak keturunan. Ini Pak. Coba tadi pagi misalnya yang ke masjid sini yang dengan anaknya berapa orang? Misalnya, nggak usah dijawab ini Pak. Ibu-ibu yang sholat ke masjid tadi pagi yang berangkat dengan anaknya berapa? Kakek yang berangkat dengan cucunya berapa orang? Karena tentu. Jadi yang berarti membawa anak untuk sholat berjamaah. Anak pulau papa. Kadang-kadang berhasil 4-4-nya, kadang-kadang berhasil 1, kadang-kadang berhasil 2, kadang-kadang nggak berhasil semua. Tetap harus dilakoni. Harus dilakoni. Karena itu tanggung jawab kita kepada Allah agar kita
melaksanakan doa Nabi Ibrahim, berjuang untuk menegakkan bersama anak-anak kita. Jangan dibiasakan membiarkan anak kita tidur pada waktunya sholat. Ini Bu, harus bismillah, jangan mesake. Mesake itu setan. Ekstrimnya gitu. Tapi apa? Bangunkan anak dengan penuh kasih sayang. Jangan alasannya mesake. Oh yang mesake sampai kiamat pas itu. Isi bayi jadi pas aku SD jadi nanti ya SMP ngerti atau mulai SMA akeh tugas, begitu kuliah penelitian, berkuliah mulai Pak nikah yang bergawe mesake akeh lemburani setelahnya bergawe nikah mesake lagi nganten anak setahun mesake meneh bali ini cici balik Pak mau begitu lelean anaknya nangis terus mesake lagi sampai bapak ibunya meninggal tidak berhasil mengajak anaknya sholat berjamaah di masjid. Mumpung masih ada waktu Pak, monggo berjuang ngajak anak cucu kita sholat berjamaah di masjid. Caranya berikut. Bismillah, ikhlas, mana? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika bila kamu manusia ini merasa belum kuat imannya, merasa masih lemah Islam, takwanya masih lemah, Quran apa yang masih susah, maka apa? Beliau menyarankan paksa dirimu untuk melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah as-sholatu khairun minan naum, wes rasa mikir ikhlas, ambil air wudu, bismillah, mati. Kita boleh. Terus kalau mungkin yang atur kelas dijawab mana? Mungkin Bapak Ibu, kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu, bayar zakat, infak, sedekah bagi yang kuat, puasa bagi yang sehat, dan pemisahan yang lain. Kalau kita disuruh beramal soleh menolong orang-orang yang bencana, termasuk korban perang di Gaza, di Rafah, di Palestina. Kalau Allah sudah memerintahkan kita apalagi untuk menegakkan sholat ayat Allah, apalagi sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum, maka ikhlas. Balik ini, ikhlas. Ternyata kebaikan itu kadang-kadang dan memang lebih banyak dimulai dari tidak ikhlas sendiri. Memang iya Pak. Jangan menjadi ibadah ikhlas. As-sholatu khairun minan naum, ikhlasnya ngomong turu. Kan sudah jelas as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu luwih utama tinimbang turu. Bahasa awamnya sholat itu turu itu luwih enak tinimbang sholat. Sudah jelas Pak. Kalau kita ngenteni ikhlasnya ngomong turu, dan kamu ngenteni ikhlas belum tentu ikhlas. Maka kalau sudah kebaikan termasuk jihad perang, kalau zaman dulu, kalau sudah memanggil bismillah rasa mikir ikhlas. Bismillah. Memang amal yang terbaik itu sejak awal ikhlas. Tengahnya ikhlas, akhirnya ikhlas. Itu kalau bisa. Tetapi Bapak-bapak, banyak orang yang tadinya ikhlas malah berubah jadi tidak ikhlas, menjadi yang orang gara-gara potret takmir masjid misalnya, terus ngomong masjid itu dua di sekolah. Ngerti gue, hamba Allah sing juga sak miliar kae. Ya udah. Karena emosi malah hilang ikhlas. Maka dalam Quran surah Al-Ikhlas tidak ada kata kasus menambah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berangkat meskipun tidak ikhlas, di jalan bisa turun ikhlas. Di jalan ketemu ibu tua, jalan aja susah. Begini, sholat subuh. Terus, ya Allah, aku isi pensiunan perwira abdi. Kalau pensiunan perwira abdi, polisi, gitu. Subuh saya kangen, mbak-mbaknya lorong,
ngaku dan wanya dan syukur ngangkat aku sing nomera ikhlas. Ya Allah hadirkan ikhlas di dalam diri kami. Belum tekan masjid Allah menurunkan ikhlas. Tapi yang ramangkan orang pada bagian ikhlas. Maka ikhlas ikhlas. Nanti suwe-suwe jadi ikhlas. Ini sergap ibadah. Salah satunya terutama sholat. Mulai besok pagi lingkungan. Ini soal ikhlas. Raiso, eling kelas mana? Mengalahkan semua. Yang ketiga, tambah umur, tambah akeh amal soleh. Sudah bersyukur, sergap ibadah. Ibadah itu nilainya menjadi rendah ketika kita tidak meningkatkan dengan amal soleh. Wal innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman itu kemudian beramal soleh. Tadi wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang soleh. Demikian juga dengan anak keturunan saya. Ternyata program soleh itu tidak hanya untuk bapak ibunya, tetapi juga untuk anak keturunan disiapkan. Kesalehan itu tidak warisan. Kesalehan itu disiapkan, dididikkan. Orang tuanya soleh, kiai belum tentu anaknya soleh dan kiai. Maka harus diperjuangkan, dididikkan. Maka wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikan aku ya Allah orang yang baik, orang yang soleh. Sampai juga anak keturunan kami, anak keturunanku. Maka yang keberapa tadi? Ketiga, tambah umur, tambah akeh amal soleh. Tambah umur, jatah hidup kita tidak. Tetapi yang mencari bekal sama semuanya. Yang umurnya panjang atau pendek diminta oleh Allah nyari bekal dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Nah, itu Bapak Ibu, amal soleh. Apalagi amal soleh yang Allah itu ridho, senang. Tadi kaitannya dengan doa sebelumnya. Ya, beramal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah senang ibadah, Pak ridho ibadah yang berat-berat tadi yang ikhlas itu berubah jadi ringan semuanya. Gitu, jadi mudah semua. Seperti senengnya wong mancing, gitu. Sing jadi wong maniak mancing itu ya Allah, panas. Kusuk. Mancingnya kusuk. Terus lo tengok jenengan itu bahagia apa ya mancing. Wow, wajah mah satu dimakan pagi baru bujuk bahagia banget. Diskusi akhirnya bunyi, ya wes, yang awalnya apa bos? Mantap, ketemu senang, ketemu teman sesama, mana itu bahagia sekali. Wah, terus apa? Yang ketiga Mas Jamal, yang membaca tadi, pas usaha boleh, ini itu nunjuk men. Tak kira bahagia mancingnya oleh imak. Ternyata orang senang mancing itu rali lawe, senang terus ini terus hijau men. Wah, siapa? Hijau ya. Dan ngomong erang baru bisu itu bahagia. Anaknya begitu. Rawai bahagia. Ayo jadi rumahnya dulu. Mania pes mogok loh. Mogok itu lah kebahagiaan yang mengharukan. Mania pes pas botol sama barang. Bahagia banget. Mati mengganggu. Nah kita yang beramal soleh seharusnya lebih bahagia. Yang keberapa? Udah setengah 9. Yang keberapa? 4. Tambah umur, tambah apik rumah tangga. Oke, tambah umur, tambah apik. Tambah umur. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sukses dunia, sukses akhirat. Untuk sukses kita disuruh oleh Allah menikah. Lintas gunung wilayah agar bahagia kita nikah. Terus apalagi tahu nikah itu orang seneng tapi apa? Ampusaku wa ahliku naro. Dengan nikah itu harus bisa mencegah diri kita, keluarga kita agar sampai jangan masuk dan neraka. Dengan nikah kita ingin mewujudkan keluarga yang orang bertakwa.
openi pelihara pasangan kita, anak keturunan kita, maka Allah kasih resep. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah tahu penentu bahagia pasangan hidup dan anak keturunan. Tapi sumber stres, sumber sengsara hidup adalah juga pasangan hidup dan anak keturunan. Kalau anak kita solihah, suami kita solihah, istri kita solihah, maka rumah tangga bahagia. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan fitunya hasanah, salah satu bentuk hasanah fitunya itu adalah jodoh dan anak keturunan. Maka doakan istri kita, bapak-bapak suami, para suami, doakan suami ibu, para istri, doakan anak-anak kita. Kalau perlu sebut namanya, siapa ibu-ibu yang sering mendoakan suaminya dan menyebut namanya, gak usah angkat. Nanti gak membagi di sebelahnya. Itu ya. Ibu-ibu, bapak siapa yang mendoakan pasangan ibu yang menyebut namanya, gak usah angkat. Kalau bapak ibu sering nyebut nama istri dan suami dalam doanya, berarti suami panjenengan, istri panjenengan adalah bagian hidup terpenting atau yang penting dalam hidup panjenengan. Tapi kalau jarang disebut, kurang penting pasangan panjenengan. Mau bukti? Karena doa niku pasti sesuatu yang penting. Kalau nama istri suami jarang masuk dalam doa, tidak penting. Ya mau bojokan, ya mau sawah-sawah, ya mau duwe anak putu mawon. Tapi bukan bagian penting yang sesungguhnya. Padahal Bapak Ibu mau anaknya 10, akhirnya nanti hidup kita juga bersama dengan akhir hidup ibu nanti bersama dengan siapa? Suami anaknya 10 ke Jakarta baru semua. Gitu. Anaknya 5 ya dong, anak siji ya, anak 10 entek, anak 5 entek, anak siji entek, akhirnya wong loro neng omah. Itulah pasangan yang akan menentukan fitunya hasanah babila akhirnya hasanah suami dan maka doakanlah mereka, sebut namanya dalam doa kita. Habis sholat tahajud, habis sholat, Mas siapa namanya disebut, ya Allah kadang suami saya sok marah-marah denganku ya Allah, panjenengan buka ya Allah, rasa perawan itu mangsempit ya Allah. Nek sing boten menyakiti suami, sing penting suami saya ya Allah. Kadang istri saya ya Allah, aku loh baru mulai kantor, aku mau mulai ceramah ya Allah. Pokoknya itu masuk. Mohon pada Allah dan pasangan kita itu jadi pasangan yang ya Allah jadikan suamiku gitu, imam dalam rumah tangga, jadikan suamiku contoh teladan dalam rumah tangga. Ya Allah, doakan yang baik-baik semua sebut namanya. Ibu kita tambah mesra, tambah mesra. Kalau orang mesra, pergi ke pantai mesra. Ibu gitu. Nah, pantai tadi yang nah, rumah tangga tambah baik. Yang terakhir adalah ini tutur ilaika wa ini minal muslimin. Mudah-mudahan kita tambah bagus agamanya. Insyaallah. Sekarang semangat sudah 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 5 pesan: tambah umur, tambah mantap syukurin, tambah umur, tambah sedekah ibadah, tambah umur, tambah akeh amal soleh, tambah umur, tambah apik rumah tanggane, tambah umur, tambah sempurna agamane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, salam masjid LPCR, masjid makmur kita punya zel-zel. Kalau saya teriak masjid, jawabnya makmur, memakmurkan. Coba gini, masjid, makmur, memakmurkan. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita bangkit. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, masjid, apapun masalahnya, masalah itu tanda tanya dulu. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Enggak, yang ketiga, masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Insya Allah fungsi masjid
masjid seperti itu, maka RPJ punya program Akademi Makmur Masjid Muhammadiyah dan pembuatan pendirian masjid-masjid percontohan. Kalau masjid ini ingin ikut Akademi Makmur, monggo daftar ke RPJMPP, sekolah selama 1 tahun, kelasnya selama 7 hari 7 malam. Alumni sudah 2 angkatan. Alhamdulillah ada alumni yang bisa mengumpulkan iman di Gorontalo Masjid Cabang 1 bulan 2,5 biaya. Ceritanya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah pengawasan akad wakil dari akad wakil dan berikut rahimahullah. Mekaten atur pengawasan saking Bapak Jamal Samun Paripurno. Pramila insyaallah saged mendhet manfaatipun. Adi acara yang kuasa dunia panutup angin sadanipun katutup. Kami pribadi kula berbeda agen kula dadakaken lampahan pengawasan akad wakil punika pinanggih Bapak utawi tutur kata yang boten menuju prana wonten asapa dana sedaya kula tansah njur samudra pangsami. Semoga pengawasan dan menika kita edukasi kanthi doa kapanutur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.